Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my wonderful students. How are you today? Don't you miss me? Because I miss you so much and I'm very glad that finally we can meet again through this video. Well, as usual, you are going to learn English with me through this video. But before starting the lesson, I would like to show you something. Have you ever seen this before? And also this? And also this? Well, where do you usually find all of this? Right, probably in public places. And then on the internet could be, and then on television, right? All of these are called advertisement. Jadi semua ini adalah yang biasa kita sebut sebagai advertisement atau iklan. Well, that's what we are going to learn today. Jadi hari ini kita akan belajar tentang advertisement. Okay, so what is advertisement? Advertisement is the promotion of a product, brand, or service to a viewership in order to attract interest and sales. Jadi, iklan adalah promosi produk, merek, atau layanan kepada pemirsa untuk menarik minat dan penjualan. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi ya, karena kita sering menjumpai iklan dalam kehidupan sehari-hari kita. And then, what is the purpose of advertisement? Well, the purpose of advertisement first is to promote a certain product or service atau untuk mempromosikan produk atau layanan tertentu, and also to advertise a certain product or service untuk mengiklankan produk atau layanan tertentu, dan juga to attract people to buy a product or to use a service that is offered. Jadi untuk menarik orang untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. And the last is to persuade people to buy a product or a service that is offered. Untuk membujuk orang untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Nah, the purpose of advertisement ini sangat penting untuk kalian ketahui juga karena sering muncul di soal ya. Jadi ingat-ingat saja kata kuncinya adalah to promote, and then to advertise, and then to attract, and to persuade. Oke? Jadi biasanya tujuan orang membuat iklan itu untuk apa sih? Ya untuk mempromosikan produk yang ingin ia tawarkan agar orang-orang mau untuk membelinya, atau juga tidak hanya produk tapi juga jasa atau mungkin acara. Itu ada beberapa jenis iklan. Nanti akan kita pelajari juga ya. Okay, now let's talk about the types of advertisement atau jenis-jenis dari advertisement atau iklan. Jadi iklan itu ada beberapa jenisnya tergantung dari apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Jenis yang pertama yaitu product. So, product advertisement is a product promotion to make the general public know about a product and finally they want to buy it. Jadi jenis yang pertama yaitu iklan berupa produk. Nah, iklan produk ini biasanya adalah iklan yang menawarkan produk. Jadi, produknya itu bisa berupa makanan, minuman, pakaian, atau apapun yang bisa dibeli oleh khalayak umum. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu service. So, service advertisement involves doing something for the customer but not producing the goods. It is also designed to make people aware and know about the issue of something that interests them. Nah, jenis yang kedua yaitu iklan layanan. Nah, di sini maksudnya adalah iklan yang menawarkan jasa untuk digunakan oleh khalayak umum. Misalkan jasa untuk cleaning service, atau jasa cuci mobil, cuci motor, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak menawarkan produk untuk dibeli, tapi jasa yang bisa digunakan oleh khalayak umum. Okay, the next is about generic structure of advertisement atau struktur umum dari advertisement. Nah, yang pertama, name of product.
This is about the name and brand. What products, services, or events to sell. Jadi yang terpenting adalah yang pertama yaitu nama produknya. Nah, ini penting sekali, harus jelas ya dalam mengiklankan suatu produk, apa yang kita iklankan, produk apa yang kita tawarkan, jasa apa yang kita tawarkan, atau acara apa yang kita iklankan, supaya tidak membingungkan pembaca atau supaya menghindari terjadinya kesalahpahaman ya. And then the purpose. What was the purpose of the author to write advertisement text? Jadi tujuan kita menulis iklannya itu untuk apa? Apakah kita mau menjual produk atau kita mau menawarkan diskon atau promo, itu harus jelas ditulis dalam iklan ya. And then the last is user. Who needs our product? Who is the target area of our products and services? Ini juga tidak kalah penting, yaitu pengguna atau target iklan kita. Jadi itu harus jelas juga ya, supaya iklan yang kita buat ini tepat sasaran. Well, pada bagian ini kita akan membahas tentang language features of advertisement atau ciri dan unsur kebahasaan dari advertisement. The first is using simple present tense. Jadi dalam iklan itu biasanya menggunakan tenses simple present tense. And then the second is using interrogative and imperative sentences atau menggunakan kalimat tanya dan kalimat maupun kalimat perintah. For example, what's so special about donut? Grab it fast, itu kalimat perintahnya. Jadi biasanya dalam iklan itu penulis sengaja menggunakan kalimat tanya untuk basa-basi tentang produknya, dan juga kalimat perintah untuk memerintahkan pembaca agar segera melakukan apa yang diperintahkan. Misalkan grab it fast, jadi segera beli keburu kehabisan gitu ya. Gitu. And then the third is using simple and common words, menggunakan kata-kata yang simple dan umum sifatnya. Jadi dalam iklan itu lebih baik menggunakan kata-kata yang simple dan mudah dimengerti daripada menggunakan kata-kata yang rumit sehingga pembaca itu jadi males untuk melihat iklan kita. And then the last is using positive adjectives atau menggunakan kata sifat yang positif. Nah, ini sangat penting sekali karena kata-kata sifat yang positif ini yang akan nantinya menarik para pembaca untuk membeli atau menggunakan jasa yang kita tawarkan, seperti strong, stylish, special, safe, extra, clean, real, delicious, great, fresh, and etc. Jadi kalimat-kalimat kata-kata sifat yang positif ya. Okay, now let's take a look to the example. Ya, supaya lebih paham, langsung saja kita lihat contoh dari iklannya, kemudian kita sama-sama analisis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya, karena itu yang biasanya muncul di soal. Oke, di sini kita lihat ada iklan produk ya, produk berupa makanan yaitu kue-kue kering atau roti atau bakery. Maka mari kita coba jawab pertanyaannya dulu ya. What is the advertisement about? Nah, iklannya itu tentang apa sih? Nah, kita bisa lihat nih dari gambarnya aja kita udah tahu lah ya kalau ini itu iklan makanan, tapi makanannya berupa apa nih? Oh, ternyata berupa kue kering atau juga roti-roti. Nah, berarti iklannya tentang roti. So, the answer is, coba yang A, fast food atau makanan cepat saji. Bener nggak ya? Tapi fast food itu sifatnya masih umum ya, makanan cepat saji itu kan banyak. Nah, di sini kan iklannya spesifik. Dia membahas tentang roti atau kue-kue kering. Berarti bukan kali ya. Kemudian yang B, beverage. Beverage itu berupa minuman biasanya ya. Nah, di sini tidak ada minuman, sudah jelas ini makanan saja ya, gambarnya juga berarti bukan. Nah, kemudian yang C nih, bakery. Bakery itu kan roti-rotian ya, kue-kue gitu. Nah, berarti jawabannya adalah bakery. Kalau yang D juga bukan ya, karena itu milk. Di sini tidak ada gambar milk. Kemudian soal yang kedua, how long the discount of all items over last? Berapa lama? Jadi
berapa lama diskon untuk semua item itu ditawarkan. Nah, di sini kita lihat nih, ada diskon nggak sih? Oh, ada tuh di pojok 25%. Berarti kita harus tahu nih berapa lama diskon 25% itu berlaku. Nah, di bawahnya kita lihat nih ada tulisannya. So, the 25% discount is for all items from 29th of September to the 1st of October. Jadi dari tanggal 29 September sampai 1 Oktober. Nah, itu berapa hari? Coba kita hitung. 29, 30, kemudian 1. Karena September itu 30 hari ya. Jadi 3 hari jawabannya kita cari. Oke, the answer is C, 3 days. Good. Oke, kemudian soal yang ketiga yaitu what is the purpose of the advertisement? Tujuan dari iklan itu apa sih? Nah, kita tadi udah pelajari ya, kata kuncinya apa? The purpose of advertisement itu ada to promote, to advertise, to attract, and to persuade. Nah, di sini cari ada nggak? To describe, bukan lah ya. To retell juga bukan. To entertain juga bukan. So, the answer is D, to advertise the bakery. Oke, nah jadi kurang lebih begitu ya contoh cara kita menganalisis suatu iklan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia karena itu biasanya pertanyaan yang sering muncul di ujian jadi supaya kita juga terbiasa untuk menjawabnya. Okay, well, I think that's all for today's lesson about advertisement. I hope you can understand. If you have any difficulties or need more explanation, please don't be hesitated to ask. Kalian bisa japri atau komen di Google Classroom kalau punya pertanyaan. Jangan malu ya. Okay? And last but not least, don't forget to submit the assignment on time. Okay, thank you everyone for your attention and see you later. See you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.